Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Aulia Intan Oktaviani. Nah, sekarang aku pengen ngasih tahu nih ke kalian guys. Sebenarnya aku kemarin-kemarin tuh vakum YouTube-nya sempet hampir 2 minggu lebih. Aku vakum nih, nggak upload sama sekali. Nah, sebenarnya karena apa? Nah, aku pengen cerita sedikit. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, akhirnya aku sudah melewati masa di mana mahasiswa bisa dibilang menentukan nasibnya ya di bangku kuliah. Nah, yaitu tahap sidang. Ya, insya Allah aku sudah melaksanakan sidang penulisan aku dan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023. Nah, setelah itu banyak yang pengen aku sharing, khususnya untuk mahasiswa ya, adik-adik yang mungkin sedang mengalami masa-masa akhir, dan adik-adik yang mau masuk dunia perkuliahan. Kalian gak usah khawatir dan kalian gak usah panik ya, karena masa-masa perkuliahan itu sebenarnya gak usah ditakutin, karena kalau misalnya kalian bisa menguasai materi yang akan ditanyakan, insya Allah sih nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak ada istilahnya kalian harus nervous, gugup, atau panik gitu. Nah, untuk mahasiswa baru, pesan aku cuma satu, kalian harus tetap mencari jati diri kalian. Kalian mau passing kalian kemana, terus kalian harus dalemin dari mulai tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nanti kalian harus dalemin, apalagi materi-materi di bangku kuliah itu bukan hanya dari kelas, kalian juga bisa mendalami hal-hal semacam skill, semacam pengetahuan yang nggak pernah kalian dapatkan di bangku kuliah. Dan selanjutnya adalah, kalau misalnya kalian sudah mendalami materi-materi yang ada, terus kalian siap untuk melaksanakan sidang, itu berarti tandanya kalian adalah mahasiswa yang sangat mempersiapkan ya, dari mulai awal pembelajaran sampai akhir gitu. Kalian sangat mempersiapkan itu gitu. Karena sejujurnya masih banyak ya teman-teman aku yang tidak lulus atau lulus dengan kategori bersyarat. Jadi kategori bersyarat itu apa? Jadi dia bisa sidang untuk yang kedua kalinya. Tapi alhamdulillah pengumumannya itu pada jam 7 malam ya, itu sangat-sangat genting ya. Aku nggak bisa bayangin gimana seorang mahasiswa yang sidang pada pagi hari kemudian akan diumumkan pengumumannya malam hari ya, jam 7. Setelah itu pada jam 7 itu ya kita semua udah panik ya, apakah aku bisa melewati dengan kategori lulus atau lulus bersyarat atau tidak lulus. Pilihannya itu ada 3 ya. Mungkin tiap kampus mempunyai kategori yang berbeda, cuman kalau di kampus aku sendiri kategori lulus itu ada 3 ya. Jadi lulus, tidak lulus, lulus bersyarat. Nah, setelah aku mengecek ya di akun student site aku, khususnya anak Gunadarma paham nih ya. Jadi setelah kita melakukan sidang, hasilnya akan diumumkan melalui website akun masing-masing. Jadi setelah sudah melewati itu, kita ngecek jam 7 malam, kemudian muncul hasilnya itu pas ya. Maksudnya di sistem itu kalau tulisannya 19.00 itu tidak maju 1 detik, tidak mundur 1 detik, itu pas. Oke, pas jam 7 itu aku cek
Dan alhamdulillahnya aku lulus dengan peringkat A atau sangat memuaskan. Dan itu di situ aku nggak bisa mengungkapkan rasa haru aku. Ternyata banyak perjuangan, air mata, ya semuanya harapan dari nenek, dari orang tua aku, harapan untuk bisa aku melanjutkan hidup ya, terutama setelah dari bangku kuliah bisa melanjutkan masa depan ya, intinya gitu. Dan kami semua sangat bersyukur ya, walaupun aku ada sedikit revisi ya, revisinya itu ya cuma kayak penulisan tata bahasa, titik koma gitu ya. Untungnya karena seperti di video aku sebelumnya aku pernah bilang aku membuat sistem pakar penyakit kejiwaan dengan metode forward chaining berbasis web ya. Terus di sana pengujinya tuh ada 2 ya, ada 2 dan satu untuk menanyakan program ya, khususnya di bidang IT kalian pasti paham penulisan itu tergantung dari program dan sintaks alur programnya. Jadi di situ ada 2 penguji. 2 pengujinya itu adalah yang pertama aku masih ingat Dr. Suryadi. Nah, Bapak Dr. Suryadi itu menguji aku dalam tata letak bahasa, kenapa titik koma gitu ya. Dan tabel-tabel alurnya sesuai tidak dengan daftar isi dan daftar lampiran, semuanya output program gitu ya. Dan kalau yang kedua itu Bapak Mufid Nilmada ya, beliau juga S3 ya, S3 semuanya yang menguji aku tuh S3 guys. Itu bener-bener aku kayak panik, apa bisa aku ngelewatin ini apa enggak, karena bagi aku sendiri nggak mudah ya, maksudnya kalian paham lah ya, yang namanya sidang, gugup pasti ada, nervous pasti ada, apalagi kalau kalian mengambil jurusan IT pasti paham banget gimana caranya untuk mendemokan sebuah program aplikasi yang kita buat gitu ya, apakah berjalan atau tidak. Itu sangat benar-benar itu keadaan yang paling genting menurut aku, cuma aku bisa melewatinya itu alhamdulillah banget. Jadi aku di sini cuma pengen bilang ke kalian terima kasih banyak yang udah subscribe aku, like, comment, dan share. Tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Kalian sudah menyemangati aku untuk terus maju ya. Alhamdulillah sekarang subscribernya juga sudah meningkat. Terima kasih banyak. Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap bisa menjalankan aktivitas kalian dengan lancar ya, rezeki kalian berlimpah. Dan aku cuma pengen nge-share ke kalian kabar bahagia kalau misalnya aku sudah lulus sidang dan sudah mendapatkan nilai sesuai dengan keinginan dan harapan dari keluarga aku. Dan terkhusus untuk dosen-dosen yang pernah ngajar aku juga aku terima kasih banyak. Tanpa kalian juga aku bukan siapa-siapa. Terkhusus juga untuk dosen pembimbing aku, Pak Raffi. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran serta kesehatan yang baik gitu. Untuk dosen penguji aku juga terima kasih banyak. Aku terima kritikan dan saran dari dosen penguji aku. Terus untuk kampus aku Universitas Gunadarma, terima kasih karena kalian aku bisa terus mengembangkan ilmu aku ya. Semoga bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan harapan-harapan itu pasti semua orang
bisa tercapai gitu ya, kalau kalian bisa ada niat, semangat gitu ya, dan doa-doa dari keluarga ya, khususnya ibu serta orang tua kalian. Nah, sekarang aku cuma pengen sharing sedikit tentang itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila aku udah lama nggak bikin video itu karena kesibukan saat sidang guys. Jadi bisa dimaklumin ya, karena dari kemarin itu nggak sempet bikin video karena sibuknya bukan main ya. Setelah sidang juga masih sibuk mengerjakan berkas-berkas administrasi untuk pengambilan SKL dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf guys. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like, comment, subscribe, dan supaya channel YouTube aku terus berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.